Namaku Susue dan aku besar di desa Cingsan. Karena keluargaku miskin, orang lain selalu menindas kami. Kalian para pengemis minggir. Kalau berani ambil lagi dari ladang kami, aku pukul sampai mati. Gonggong seperti anjing, lalu merangkak 2 putaran, baru kubiarkan pergi. Cepat! Gonggong seperti anjing. Sayang, jangan lakukan itu. Jangan. Sampai suatu hari, keluarga Kayasu dari Haicheng menemukanku, katanya aku anak mereka, dan membawaku pergi. Kupikir aku tak akan pernah lagi mengalami penghinaan atau penindasan. Tapi, Kamu cemburu karena Ruoruo lebih baik darimu dalam segala hal. Jadi kau dorong dia ke kolam? berusaha membunuhnya, ibu, aku tidak. Jangan salahkan kakakku. Ini semua salahku sebagai anak angkat. Sudah 10 tahun sejak kakakku ditemukan, dan seharusnya aku sudah pergi sejak lama. Hei, Ruoruo. Ruoruo adalah satu-satunya adik kita. Kalau ada yang harus pergi, seharusnya kamu, si jahat ini, yang pergi. Kau anak memalukan, minta maaf pada Ruoruo sekarang. Aku tidak salah, Sururuo yang menjebakku dan dia juga dalang dibalik kebakaran sebelumnya. Beraninya kau menjebak Ruoruo. Hei Ruoruo, Ayah, jangan pukul kakakku. Kalau mau pukul aku saja. Memangnya kenapa kalau aku menjebakmu? Tidak ada yang akan percaya padamu. Sururuo, kenapa kau terus menjebakku berulang kali? Kenapa? Kakakku ingin membunuhku. Ayah, kakak maafkan aku. Buang dia dari keluarga Su. Mulai sekarang kami tidak punya anak perempuan ini. Kakak, Kau mati. Keluarga Su akan jadi milikku. Hahaha. Tidak ada yang akan percaya padamu. Ruoruo adalah satu-satunya adik kita. Sulit sekali menguburkan orang mati. Mulai sekarang kami tidak punya anak perempuan ini. Menguburkan jenazah itu sangat berat. Mulai sekarang kami tidak punya anak perempuan ini lagi. ini di mana? Bukankah aku dibunuh oleh Sururuo? Seragam sekolah. September 2013. Aku bereinkarnasi kembali 10 tahun. Ini tahun ketigaku kembali di keluarga Su. Gadis sialan. Beberapa hari lalu, aku hanya memarahimu sedikit, dan kau menyimpan dendam, kau membakar rumah untuk membunuh kami. Ruoruo, untuk menyelamatkanmu, menderita luka bakar parah. Bagaimana mungkin ada kakak sejahat kamu di dunia ini? Mengapa buang-buang kata padanya? Seseorang bawa alat hukum keluarga. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kau lakukan? Kau memberontak? Kak, jangan buat ibu dan ayah marah. Biarkan mereka memukulmu beberapa kali. Luapkan kemarahan mereka. Maka keluarga kita masih bisa hidup dengan damai. Keluarga kita. Tamparan ini untuk angan-anganmu. Anak angkat saja berani menyamakan dirimu dengan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau berbuat kasar di depan kami. Kakak, Tamparan ini untukmu, pengkhianat, dan untuk semua kebohonganmu. Api itu, kamu yang melakukannya. Kamu merencanakan semua ini untuk mengusirku dari keluarga Su. Berani-berani kamu menuduh Ruoruo. Aku akan pukuli kamu sampai mati. Tamparan ini untuk membuatmu ingat. Mulai hari ini, jika mereka berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Baik, ternyata aku membesarkan anak perempuan yang begitu berani, kejam, dan tidak tahu berterima kasih. Kamu memalukan keluarga Su. Hari ini, aku akan melakukan hal yang benar. Aku akan mengajarimu dan kelompokmu yang tak punya nyali. Kamu memukulnya, jadi kamu tidak bisa memukulku. Kamu berani mengganggu Ruoruo, aku akan pukuli kamu sampai mati. Lepaskan aku. Wah, Ayah, kamu anak perempuan jahat. Kamu sudah hilang akal hari ini.
Kakak, kamu memukulku baik, tapi bagaimana kamu bisa memukul ayah? Dia jatuh sendiri. Lagi pula di sini mereka bahkan orang tua saya. Bajingan, kamu pikir aku sudah mati? Kamu orang tua, diam. Karena saya dari desa, semua kamu memandang rendah saya. Sejak hari aku kembali ke keluarga Su, kamu memperlakukan aku seperti kotoran dari selokan sesuatu yang harus dihindari. Karena kamu tidak pernah memperlakukan aku sebagai keluarga. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku memutus semua hubungan dengan kamu. Kamu orang tidak tahu berterima kasih. Ayah, ayah. Sayang, kamu baik-baik, panggil ambulans. Tak ada yang mengerti. Aku, yang dibully sepanjang hidupku, menghargai hidup yang diperoleh dengan susah payah ini lebih dari segala hal. Tetapi keluarga yang aku pertaruhkan nyawaku untuk selamatkan dari api itu, sekarang memperlakukan pelakunya, Suroro, sebagai penyelamat mereka. Berita penting, karena ketidakstabilan global, harga emas melonjak. Beberapa orang menjadi kaya mendadak dengan menimbun emas. Kompetisi penyanyi original Shining Star sedang berlangsung dengan semarak. Kemunculan video-video pendek membuat orang biasa menjadi bintang. Harga rumah tetap melambung tinggi. Susue yang lama sudah mati. Sekarang, aku adalah Nyohuru Susue. Besok adalah hari ulang tahun Xiao Kue. Aku akan mengambil pekerjaan tambahan. Membelikan dia kue. Ayah, Oh, Xiao, kenapa kamu pulang? beri aku uang. Cepat, kita akan menjadi kaya mendadak. Ini sayang, makan apel. Adik, dokter bilang luka bakar kamu akan sembuh setelah menjalani beberapa operasi rekonstruksi. Tak akan ada bekas luka. Anak perempuan yang menyebalkan itu sudah kembali. Suruh dia berlutut dan merenung di loteng. Tanpa izin saya, dia tetap di sana. Tidak ketemu, dia juga tidak ada di sekolah. Apa? Dia masih kecil sudah kabur dari rumah. Sudah kuduga, aku membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih. Membawanya pulang sejak awal adalah kesalahan. Bukankah dia ingin putus hubungan dengan kita? Kalau gitu biarkan dia pergi. Semakin jauh semakin baik. Benar. Kita punya Ruo-Ruo, itu saja adik perempuan yang kita butuhkan. Tapi bagaimanapun juga Shue tetap sedarah dengan kita. Ming Jae kirimkan aku nomor telepon Shue. Aku tidak punya, tanya kakak kedua. Aku juga tidak punya. Ruo-Ruo? Kenapa kalian semua lihat aku? Aku baru ganti ponsel. Aku tidak simpan. Ayah, Aku selalu sibuk kerja. Ponselku cuma ada klien penting. Masa aku punya nomornya? tidak ada yang punya. Dari 6 orang di keluarga ini, tidak ada satupun yang punya nomor telepon Shue. Karena kalian tidak pernah anggap aku keluarga, hari ini aku turuti keinginan kalian dan putus semua hubungan dengan kalian. Mungkinkah yang dia katakan benar? Ayah, Kamu pulang. ayah, lihat. Zui, uang dari jual rumah dan tanah. Kamu beli semua emas ini pakai uang itu. Ayah, beberapa hari lagi harga emas dunia akan naik. Dengan semua emas ini, kita akan punya lebih dari cukup untuk hidup. Pak Zhang, Tuan Muda Su, ada apa lagi? apa Susu sudah kembali ke sekolah? Sudah berhari-hari dia tidak kesini. Apa karena si miskin itu lagi? Apa dia bikin kesal Nona Ruo-Ruo? Bikin dia tidak senang? Sudah kubilang, orang kelas rendah seperti itu sulit diatur. Dia jelas tidak pantas bersekolah di universitas prestisius seperti punya kita. Kamu sebut dia si miskin? Iya, dia itu murid beasiswa yang terkenal di sekolah. Setiap makan cuman makan roti kukus dan acar. Seragamnya itu-itu saja setiap hari. Kemana-mana bau. Masa dia bisa jadi murid beasiswa? Dia itu adikku. Tuan Muda Su, jangan coba-coba memperindah nama si miskin itu. Kita semua tahu keluarga Su cuma punya satu adik perempuan, Su Ruo-Ruo. Cuma satu. Kenapa kakak nggak ada di sini? Jangan-jangan Su Sue itu murid yang disponsori keluarga Su. Tapi keluarga Su kan kaya dan berpengaruh. Uang saku yang mereka berikan seharusnya lumayan kan? Benar, dulu si miskin itu untuk mendapatkan sepatu olahraga yang dijadikan hadiah di pertandingan olahraga. Sampai lari sampai pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Karena itu masa depanku hampir hancur. Sepasang sepatu olahraga. Kamu ngapain di sini? Keluar. Kakak, aku mau kasih kakak sepasang sepatu. Ini Mulai sekarang, kamu dilarang masuk ke kamar ini. Keluar. Hei Su Xiao, kamu baik-baik saja? Jadi, dia pernah peduli pada kita. Bu Zhang, bolehkah ibu memberikan kontak Susue padaku? Apapun kesalahpahamannya, aku harus menjelaskannya langsung padanya. Dia murid dari keluarga kurang mampu. Dia tidak punya telepon. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Dalam 1 hari, kamu harus mencarikan tahu untukku keberadaan Susue. Ya, Sushao. Kakak laki-laki datang untuk menyelidiki. Dia pasti curiga. Susue,
Aku akan pastikan kamu hilang untuk selamanya. Naik, harga emas naik. Sayang ayahmu tidak mengerti ini. Naik berapa? 5. Bukan, 50. 5 kali lipat. Apa? Kita menghabiskan 100.000 untuk itu. Emasnya naik 5 kali lipat. Itu 500.000. Kakak, sedang bicara apa? Sangat senang. Anjing tidak diterima di rumahku. Keluar. Susue, tidak menyelesaikanmu dalam kebakaran waktu itu adalah kesalahanku. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Kamu... Lakukan. Yang itu si miskin lagi ya, bikin Nona Ruoro nggak senang. Sudah kubilang, orang rendahan macam itu liar dan tak terkendali. Mereka nggak pantas bersekolah di universitas prestisius kayak kita. Kita semua tahu kalau keluarga Su cuma punya satu anak perempuan, Su Ruoro. Ruoro selalu jadi anak yang baik dan bijaksana. Terus kenapa dia sama Susue kampus? Tapi nggak ada yang tahu mereka bersaudara? Hei kakak, Susue ada di rumah ayah angkatnya. Katanya mereka jual rumah sama tanahnya. Mungkin lagi kepepet dan bokek. Siapkan mobil, aku mau cek ke sana sekarang. Hati-hati nak. Mau mati? Gak guna. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Sekarang kamu satu-satunya nona muda keluarga Su. Ngapain masih ganggu aku? Kamu pikir aku bakal termakan akting kasihanmu? Aku baru dengar kalian si miskin ngomongin soal 500.000. Pasti kamu ngincar uang keluarga Su. Kamu... Keluarga Su receh itu, kamu pikir aku peduli? Oh, sekarang aku ingat. Orang kayak kamu, dengan latar belakang yang nggak jelas, bakal ngelakuin apa aja buat gantikan aku. Siapa yang kamu bilang? Aku bunuh kamu. Lepasin. Mau aku kasih tahu mama papa sama kakak kita, biar mereka ngajarin kamu? Awalnya aku nggak mau urusin kamu, tapi karena kamu yang nyari masalah, ya terpaksa aku sambut kamu dengan baik. Susue, lagi ngapain kamu? Susue, lagi ngapain? Ruoro. Tadinya sih nggak ada apa-apa, tapi sekarang dia terluka parah. Dengan kehadiranmu, dia benar-benar beruntung. Kakak, datangmu pas banget. Aku lagi coba membujuk kakak Susue untuk pulang, tapi dia malah berusaha membunuhku. Susue, beri aku penjelasan. Penjelasan apa yang kau mau dariku? Bukannya anak angkat itu baru saja mengatakannya, akulah yang memukulnya. Di keluargamu, keluarga Su, bukankah apapun yang dia katakan adalah kebenaran? Penjelasanku hanya akan jadi alasan omong kosong belaka. Bagaimanapun juga, memukul orang itu salah kan? Kau harus minta maaf padaku sekarang, baru kita bisa melupakan ini. Aku tidak akan bilang ke ayah dan ibu. Aku tidak suka mendengar itu darimu, ambil kembali ucapannya. Aku tidak tertarik dengan sandiwara kasih sayang saudara yang kalian berdua mainkan ini. Pergi sana. Kenapa Susue tiba-tiba jadi begitu keras kepala belakangan ini? Kalau Susue yang memukul Ruoro, pria ini adalah pengawal keluarga Su. Dengan kemampuannya, mungkinkah dia hanya berdiri dan melihat Su Ruoro dipukuli? Xiao Shui, aku tadi terlalu emosi. Bisa ceritakan pada kakak apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, kakak janji akan percaya padamu. Kakak, orang ini penuh kebohongan. Jangan dengarkan penjelasannya. Keluar. Ayah, ayo kita masuk lagi. Xiao Shui. Kenapa? Kenapa kamu juga punya luka bakar? Mungkinkah bukan kamu yang membakar rumah? Jadi nyawa orang kaya itu berharga, tapi nyawa anakku tidak. Apa katamu? Sejak anakku diambil oleh keluargamu, keluarga Su, 10 tahun lalu, setiap kali dia pulang, bukankah dia selalu penuh luka? Nak, kenapa kamu terluka dan tidak memberitahu ayahmu? Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Ayah, sedang apa? Kalau saja aku tidak begitu miskin. Mana mungkin mereka berani memperlakukanmu seperti ini? Sue, katakan padaku, luka bakar ini sebenarnya bagaimana terjadinya? Kalau kamu memang dizalimi, aku akan pastikan kamu mendapat keadilan. Keadilan? Sampai saat ini, apa gunanya keadilan bagiku? Bisakah itu menghilangkan bekas lukaku? Bisakah itu menghapus penghinaan yang kualami? Bisakah itu menghapus hukuman berlutut, ejekan, dan caci maki? Membuat semuanya seolah tak pernah terjadi? Maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga melindungimu, merawatmu, baik? Tuan Su, cermin yang pecah takkan bisa utuh lagi. Sikapmu ini, berpura-pura baik hati, adalah hal yang paling membuatku jijik. Sue, jangan marah.
Kesepakatan lisan sebelumnya kurang ketat dari pihakku. Tolong berikan ini kepada Su Yuanzhen dan Zhong Manli. Mulai hari ini, aku tidak punya hubungan lagi dengan keluargamu, keluarga Su. Kakak, ini makan siang yang kubuat untukmu. Ibu dan ayah bilang, padaku kamu selalu terlalu sibuk untuk makan. Ini untukmu. Halo? Ada keadaan darurat di perusahaan. Oke, aku segera ke sana. Sue, selama bertahun-tahun ini, aku tahu kamu telah dizalimi. Percayalah padaku, aku akan pastikan kamu mendapatkan keadilan. Aku akan buat ibu dan ayah percaya padamu lagi. Sudah tidak penting lagi. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan. Aku sama sekali tidak peduli. Keluar dari sini. Ayah, ayo masuk ke dalam. Sue. Dokumen pemutusan hubungan keluarga. Haha, sempurna. Bukti pembakaranku telah sepenuhnya dihapus. Tapi Sue, kapan dia menjadi begitu pintar? Ruoro, kamu baik-baik saja? Aduh, Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Tada. Hei, sayang. Kita baru saja mendapat uang dan kamu membeli rumah sebesar ini, bukankah itu agak boros? Ayah, kamu bekerja keras membesarkanku. Sekarang aku bisa merawatmu. Kamu pantas menikmati hidup. Selamat datang semuanya di kompetisi lagu asli. Saya pembawa acara Anda, Ellen. Bukankah ini yang sangat populer kompetisi lagu asli? Kudengar pemenang tahun lalu menjadi bintang besar, menghasilkan puluhan juta setahun. 10 tahun sebelumnya, ini adalah masa kemasan kompetisi menyanyi. Selamat kepada pemenang kompetisi lagu asli ini yang menerima hadiah 6.666.000. Wang Sufeng tidak sukses. Peacock Legend tidak sukses. Aku akan menjadi bintang. Sudah setengah bulan. Kenapa anak perempuan sialan itu belum juga pulang? pasti kakak Sue masih marah. Mungkin aku harus pergi minta maaf padanya. Kamu minta maaf untuk apa? Dia yang memukulmu. Dia yang seharusnya minta maaf padamu. Lagi pula, bisa jadi dia mencuri entah berapa banyak uang dari keluarga kita. Dan sekarang dia di luar sana bersenang-senang. Aku sudah periksa pembukuannya. Tidak ada satu sen pun yang hilang dari rumah. Kakak, aku perhatikan akhir-akhir ini kakak sangat cepat membela kakak Sue. Aku hanya menyatakan fakta. Kalau dia tidak melakukannya, kita tidak seharusnya menyalahkannya. Termasuk soal kebakaran itu. Kita tidak punya bukti kuat yang membuktikan dialah yang memulainya. Bukankah Ruo bilang dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Anak perempuan sialan itulah yang membakar rumah. Ibu, bagaimana jika setelah kebakaran itu ingatan Ruo jadi kacau? Aku sudah menyuruh orang mencari bukti. Kalau dia benar-benar melakukannya, aku sendiri yang akan memastikan dia masuk penjara. Tapi kalau bukan dia, kuharap seluruh keluarga kita memberinya permintaan maaf yang adil. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Hah, aku ayahnya. Bahkan jika aku salah padanya, dia harus menerimanya. Wang Ma, siapa yang masak makanan ini? Kenapa rasanya begitu tidak enak? Maaf tuan, akan saya buat ulang. Lupakan. Lain kali lebih hati-hati. Ah, gaunku. Wang Ma, ini gaun Haute Couture Chanel. Tidak bisa dicuci dengan air. Maaf, nona kedua, saya tidak sengaja. Wang Ma, kenapa mobilku belum dicuci? Aku sebentar lagi mau keluar. Mau aku dipermalukan di depan teman-temanku? Wang Ma, kamu kenapa sih? Beberapa hari terakhir ini, masak saja tidak becus, cucian juga tidak dikerjakan. Apa kamu tidak mau kerja lagi di sini? Maaf, Nyonya, Tuan. Sejak Nona Su pergi, tidak ada lagi yang membantu pekerjaan rumah. Kami beberapa pelayan ini sungguh tidak sanggup mengikutinya. Maksudnya apa? Setelah Suksu pergi, nggak ada yang bantu-bantu urusan rumah. Dulu selalu Nona Suksue yang mengerjakan. Dia siapkan sarapan untuk semua orang sebelum subuh. Setelah kalian semua tidur, dia masih bantu Tuan dan Nona muda mencuci dan menyetrika pakaian serta sepatu mereka. Mobil keluarga pun dicuci olehnya. Dia kerjakan semua itu sendirian? Nggak mungkin. Beneran?
Selama bertahun-tahun sejak Nona Sukshu kembali ke keluarga Su, dia hampir nggak pernah tidur 3-4 jam semalam. Nggak pernah sekalipun mengeluh. Memang sudah bakat dari sananya. Kita bawa dia pulang cuma buat jadi pembantu. Nggak heran waktu itu kakak bilang dia kekurangan gizi di sekolah. Bahkan sampai pingsan di acara olahraga. Kayaknya dia sengaja, biar semua orang mengira kita memperlakukannya dengan buruk. Sebenarnya, ada hal yang belum pernah aku ungkapkan. Nona Sukshu berusaha keras sekali untuk diterima di keluarga ini. Dia benar-benar sudah berkorban banyak. Dia nggak mungkin yang nyulut api. Masa dia tipe orang kayak gitu? Membantu kami mencuci pakaian, memasak, mencuci mobil. Hah, Mingze, cek mobil kita. Sekarang juga, anak perempuan sialan itu bisa jadi udah utak-atik remnya. Baik, sudah. Pada titik ini, bukankah kita harus introspeksi diri? Apakah kesalahpahaman kita terhadap Suksue sudah terlalu dalam hingga menyebabkan situasi ini? Huai Chuan, kamu ngomong apa sih? Apa yang harus kita renungkan? Jangan sampai kamu pusing memikirkan gadis sialan itu dan jadi bingung. Ibu, aku juga lihat luka bakar di tubuh Sue. Sekarang aku punya kecurigaan yang masuk akal kalau pelaku pembakarannya adalah orang lain. Cukup, kita lagi makan enak-enak. Ngapain bahas gadis sialan itu? Mulai sekarang, siapa saja yang menyebut gadis sialan itu lagi, satu kata pun keluar dari rumahku. Ayah, apa ayah tidak bisa? Kakak, jangan buat ibu dan ayah marah. Ibu ayah. Hasil kompetisi Starlight akan diumumkan minggu depan. Ini lagu baruku untuk kompetisi. Wah, itu bagus sekali. Sepertinya Ruoro kita memang berbakat di bidang musik. Gelar juara ini pasti jadi milikmu. Ruo, setelah kamu menang kompetisi, bilang apa yang kamu mau. Ayah akan belikan untukmu. Apapun hasilnya nanti, aku akan selidiki sampai tuntas. Tuan Muda. Tuan Muda. Ya, Nani Wang? Ini buku harian yang ditinggalkan Nona Shue. Aku bisa lihat. Hanya kamu satu-satunya di keluarga ini yang benar-benar peduli pada Nona Shue. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu di sini. Nah, terima kasih. Sayang, lagu yang baru kamu nyanyikan tadi sangat indah. Tapi, lagu ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ini semua adalah karyaku sendiri. Apa, kamu juga bisa menulis lagu? Ya, dan masih banyak lagi. Kamu sudah menulis sebanyak ini? Besok, ia adalah batas akhir pengumpulan untuk Starlight. Aku berencana memberi kejutan kecil pada dunia musik. Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi sana! Acara bakat ini, kecuali satu yang disebut lagu Suruoro yang cukup bagus, tapi sisanya sangat buruk. Saya pikir Bright Star tahun depan seharusnya tidak diadakan lagi. Siapa yang menulis lagu ini? Maaf, Director Allen. Saya akan mengusir orang miskin ini sekarang juga. Oh, saya telah mendominasi dunia musik selama lebih dari 1 dekade. Saya belum pernah melihat musisi yang begitu berbakat. Cepat, cari orang itu. Saya yang menulis ini. Kamu? Hahaha, memang. Jangan nilai buku dari sampulnya. Untuk malam final, kamu harus datang ke tempat acara. Tanggal 3 April. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke rumah keluarga Su. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku sebenarnya adalah putri keluarga terkaya di Haicheng. Putri yang secara tidak sengaja ditukar saat lahir oleh keluarga Su. Keluargaku sangat luar biasa, dan mereka sangat baik padaku. Kakak sangat mengesankan. Apa yang kamu lakukan? Mencoba mencuri sesuatu? Kakak, aku tidak. Aku hanya penasaran dan ingin melihat-lihat. Pengasuh Wang, suruh seseorang membersihkan lantai ini secara menyeluruh, lalu disinfeksi. Kakak, maafkan aku. Aku tidak akan memakai sepatu di sini lagi.
Uang ini seharusnya cukup untukmu. Pergilah. Apa yang sudah kulakukan? Hari ini aku senang banget. Aku dapat peringkat pertama sekolah di ujian tengah semester. Ayah dan ibu senang sekali. Mereka bilang akan mengajak seluruh keluarga makan enak. Tapi tengah malam perutku sakit dan semua yang kumakan keluar lagi. Kayaknya babi hutan nggak cocok makan makanan enak. Makan enak kali ini untuk merayakan Ruo-Ruo karena dapat peringkat pertama di kelasnya. Semua untuk dia. Lihat kamu makan lebih banyak dari siapapun, kayak belum pernah makan seumur hidup. Kak, aku nggak enak badan. Iya. Jijik banget. Ah, Kak, aku pergi dulu ya. Siapa tahu si miskin ini membawa virus apa. Nanti aku periksa ke dokter, katanya aku alergi makanan laut. Kakak kedua benar. Makanan enak seperti ini sayang sekali buatku. Tapi aku tetap senang bisa bersama keluarga. Alergi makanan laut. Karena Ruo-Ruo suka makanan laut, setiap makan di keluarga Su pasti ada makanan laut. Nggak heran dia kecewa dengan keluarga ini. Anak-anak. Anak-anak cepat keluar. Keluar. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ayahmu ada pengumuman penting untuk disampaikan. Baru saja panitia kontes bintang cemerlang menghubungiku. Putri kami yang baik, adik kalian yang baik, Ruo-Ruo, menjadi juara kompetisi ini. Hore! Dik, kamu hebat sekali. Betul, kakakmu ini cuma pernah jadi juara 1 ujian masuk perguruan tinggi tingkat provinsi, nggak nyangka keluarga kita bisa menghasilkan juara nasional. Dik, mau hadiah apa? Kakak yang kedua akan penuhi semua keinginanmu. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma berharap papa dan mama sama kakak-kakakku bisa datang ke upacara pemberian penghargaan dan berbagi kebahagiaan juara bersamaku. Baik, sampaikan pesanku. Malam final minggu depan, grup Su kita akan menyumbang 6.660.000 untuk sang juara. Semua karyawan grup Su akan libur 1 hari dan pergi menonton acara besar ini. Bagus! Anak baik, pidato penerimaanmu sudah hafal? Sudah hafal semua? Kota besar memang hebat ya. Biasanya kita cuma bisa nonton kompetisinya di TV, tapi sekarang kita bisa nonton langsung. Selamat datang semuanya di final Bintang Cemerlang. Selanjutnya, saya akan umumkan juara musim ini. Lagu-lagu yang dia ciptakan setiap satu pun bisa dibilang tak ada duanya dan tak tertandingi. Cukup untuk menggemparkan seluruh industri musik. Sayang, jangan gugup. Ayah di sini bersamamu. Anak baik, kamu adalah kebanggaan orang tuamu. Juara musim ini adalah Su. Dan pemenangnya adalah Su. Terima kasih atas pengakuan ini. Aku tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa ayah dan ibuku, serta bimbingan dan dukungan dari kakak-kakakku. Aku akan terus bekerja keras dan membuktikan kepercayaan semua orang serta harapan yang diberikan. Benar, anakku, Ruo-Ruo. Dia memang anak yang baik sejak kecil. Dia punya bakat musik yang luar biasa. Penghargaan yang dia dapat hari ini sangat pantas untuknya. Kamu ngapain? Duduk! Kompetisi seperti ini harus menjaga ketegangannya. Duduk. Nah, kalau begitu, saya umumkan juara dari kompetisi ini adalah Su. Nona Susue. Susue? Kok bisa dia? Susue? Bagaimana mungkin dia? Selanjutnya, mari kita sambut Nona Susue untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Terima kasih atas pengakuan dari tim program ini. Terima kasih atas dukungan dari semua penonton. Saya sangat senang bisa berdiri di sini hari ini. Susue itu cuma gadis desa yang tidak berpendidikan. Dia tidak pantas jadi juara. Kejuaraan ini milikku. Betul, bukankah kau bilang kejuaraan ini milik keluarga Su kita? Kami tidak salah. Susue adalah putri Anda kan, Pak Su? Ada kesalahan. Sekarang, mari kita sambut Pak Su, sponsor kompetisi ini, untuk naik ke panggung dan menyerahkan hadiah uang 6.660.000 kepada Nona Susue.
Astaga, sungguh, ikatan antara ayah dan anak perempuan sangat dalam. Bapak Su di sini hanya terlalu emosional. Mari kita beri dia tepuk tangan, tunjukkan dukungan untuknya. Curang. Ini pasti curang. Kakak, katakan yang sebenarnya. Apa kau melakukannya hanya untuk mencuri gelar juaraku? Apa kau tidur dengan pria tua ini? Berhenti bicara omong kosong. Anakku masih kuliah. Kau merusak reputasinya sekarang. Bagaimana dia bisa angkat kepala di masa depan? Kau, gadis yang memalukan. Untuk mengalahkan Ruoro, kau berani tidur dengan penyelenggara. Kau membawa aib ke seluruh keluarga Su. Hati-hati dengan ucapanmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Jika kalian tidak tidur bersama, lalu apa itu? Kakakku hanya seorang orang kampung yang tidak berpendidikan. Sebelum dia datang ke keluarga kami, dia bahkan belum pernah mendengar sebuah lagu yang utuh. Baiklah, karena kalian semua meragukanku, maka akan kutunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Akan kutunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Alan, bisa kamu putarkan lagu kompetisiku? Oke. Sok-sokan, kalau si kampungan ini bisa menyanyi, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Tidak mungkin. Di dunia ini, kok bisa ada musik yang secantik ini? Lagu-lagu yang begitu luar biasa indahnya. Su Sue telah menciptakan total 30 lagu. 30 lagu, wanita yang sangat berbakat. Tidak mungkin. Pasti dia menjiplaknya. Suruoru, kau bilang aku menjiplak. Mana buktinya? Sulit sekali mengakui kehebatan orang lain. Kau yang menulis semua lagu ini untuknya. Kau adalah produser musik terbaik di negeri Yun. Dia pasti sudah tidur denganmu. Lalu kau menulis lagu untuknya. Dia tidur denganmu sekali. Lalu kau buatkan dia satu lagu. 30 lagu. Kalian berdua sudah tidur bersama minimal 30 kali. Lihat kak, tebakanku tepat sasaran. Hewan terpojok pasti melawan. Kaki yang diikat sudah biasa kulihat, tapi otak yang diikat baru kali ini. Lagu semacam ini, aku bisa membuatnya dengan mudah. Lagu apapun yang kubuat pasti lebih bagus darimu. Berani-beraninya kau membual. Kalau kau bisa menulis lagu sekarang juga, aku akan berlutut dan bersujud minta maaf. Ambilkan kertas dan pulpen. Masih saja berlagak. Ruoro kami sangat berbakat. Dia hanya butuh 1 jam untuk menggubah sebuah lagu. Karena kau di bawah Ruoro dalam segala hal, bagaimana kalau kami beri kau 3 jam? Kau takut kan? Aku tidak butuh 3 jam. 3 menit saja cukup. Sombong, kalau kau bisa buat satu lagu dalam 3 menit, maka seluruh keluarga Su akan bersujud dan meminta maaf padamu. Kalau begitu, aku akan menyuruh seluruh keluarga Su bersujud dan minta maaf padamu. Kamu harus serius dengan ucapanmu. Baiklah. Apa yang bisa kamu tulis dalam 3 menit? Paling-paling kamu cuma coret-coret omong kosong. Lagu ini benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar tahu cara menjilat. Bagaimana mungkin? Apa kamu kesetrum? Kenapa kamu gemetaran? Ih, tidak mungkin. Ibu, ayah, keterampilan senimu tidak ada apa-apanya dibandingkan milikku. Biarkan aku memberi beberapa petunjuk pada kakakku. Kau tahu kau mencintaiku. Aku tahu kau peduli. What is crazy? What are you saying? There's another right in my eyes. My first love, my heart for the first time, and I would lie, baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby,
Tidak mungkin. Susue, dia cuma orang kampung yang kasar. Bagaimana mungkin dia menulis lagu yang begitu indah dan dalam bahasa Inggris pula? Oh, Nona Su, lagu ini benar-benar luar biasa. Ini sangat cocok dengan gaya penampilan bintang top kami, Alice. Jadi, jual hak cipta lagu ini padaku. Aku bersedia memberimu 105 miliar rupiah. Jual hak cipta lagu ini kepadaku. Aku bersedia memberimu 50 juta. Baiklah, setelah upacara penghargaan, kita akan pergi ke belakang panggung untuk menandatangani kontrak pengalihan hak cipta. Tidak mungkin, kakakku pasti orang kampung yang tidak berpendidikan. Kamu jelas bahkan tidak tahu semua 26 huruf dari alfabet. Kamu tahu ini disebut apa? Ini disebut keunggulan genetik. Kamu hanya anak angkat, itu bawaan lahir. Bahkan jika keluarga Su menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu, kamu tetap tidak bisa menyaingiku. Kamu... Cukup, jangan ngomong kosong lagi. Bukankah kamu baru saja bilang kalau aku yang menulisnya? Kamu akan berlutut dan minta maaf? Ayo lakukan. Susue, kamu sudah gila. Aku ayah kandungmu. Kamu mau aku berlutut untukmu? Tidak takut disambar petir? Su Yuanzhen. Taruhan ya taruhan. Mau ingkar janji? Kamu panggil aku apa? Su Yuanzhen. Su Yuanzhen. Su Yuanzhen. Aku ayahmu. Aku pukul kamu sampai mati, anak durhaka. Aku... Kalau kau berani sentuh anakku lagi, sampai fighting. Ayah, Semuanya, kalian semua dengar tadi, taruhan antara keluarga Su dan aku. Sekarang mereka ingkar janji, kalau ini tersebar, akan jadi berita halaman depan. Dan akan mempermalukan grup Su reputasinya, menyebabkan saham mereka terjun bebas, dan mendorong mereka ke ambang kebangkrutan. Kebangkrutan? Kebangkrutan? Ini... Berita halaman depan ada bonusnya. Kalau gitu, aku mau yang pertama melaporkan cerita ini. Aku juga mau ikut. Aku juga. Tidak. Aku mau berlutut padamu. Suesu, izinkan aku tanya satu hal. Aku adalah ayah kandungmu. Apa kau benar-benar akan memaksa ayahmu sendiri berlutut di hadapanmu? Aku adalah ayah kandungmu. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku berlutut di hadapanmu? Berlututlah. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Di kehidupan sebelumnya, setiap dari kalian berhutang padaku. Gadis jahat. Kejuaraan Ruoruo sudah kau curi, dan sekarang kau begitu agresif. Baiklah, aku bisa memilih untuk tidak memaksamu. Kalau begitu, biarkan yang paling kau sayangi anak perempuan kecil, Su Ruoruo, lakukan untukmu. Kak. Ruoruo. Kau yang paling bijaksana. Ruoruo, setelah semua ini selesai, ayah akan menggantinya untukmu, oke? Ruoruo? Ibu. Keluarga Su kita tidak boleh bangkrut. Maaf telah membebanimu dengan ini, Ruoruo. Su Ruoruo, inilah rasanya ditinggalkan. Nikmatilah dengan baik. Ruoruo. Kak, aku salah. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Kak, aku salah. Seharusnya aku tidak memfitnahmu atau menuduhmu berselingkuh dengan Pak Allen. Dan seharusnya aku tidak meragukan kemampuanmu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Susue. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Anak baik, Ruoruo. Kamu tahu cara terbaik untuk menghancurkan musuh? Yaitu dengan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya dengan keras. Tapi aku tidak menerima permintaan maafmu. Kamu sudah merekam semuanya tadi? Unggah di situs video, aku akan menghancurkan reputasinya. Unggah di situs video, aku akan menghancurkan reputasinya. Lakukan sekarang. Sudah diunggah. Wah. Ya ampun. Ya ampun, apa ini? Jangan lihat itu. Bagaimana kau bisa seperti ini? Ini aku... Susue, kau cantik sekali. Setelah urusan pribadi selesai,
Semuanya, kalian bisa mewawancarai aku, sang juara jenius. Ayo, cepat. Roro, bangun. Bangun. Kau baik-baik saja? Nona Susue, aku reporter dari Haicheng Daily. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan penghargaan Shining Star? Dan apa rencana Anda selanjutnya? Saya akan singkat, tapi ceritanya panjang. Pertama, saya ingin berterima kasih keluarga Su karena terus-menerus memperlakukan saya dengan buruk. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada keluarga Su yang telah menyiksa saya. Tapi bagian itu mengandung banyak bahasa kasar, jadi saya akan lewati bagian itu. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Su atas hadiah yang sangat murah hati, berupa $6.666.000. Saya ingin mengajak ayah angkat saya berlibur. Ayo ayah. Nona Su benar-benar luar biasa. Dia telah mencapai kesuksesan yang begitu besar dan masih ingat untuk membalas kebaikan ayah angkatnya. Nona Su, saya adalah Presiden Konservatorium Musik Jingzhou. Saya ingin mengundang Anda untuk belajar di sekolah kami. Saya adalah agen dari Starlight Entertainment. Saya ingin mendiskusikan kontrak dengan Anda. Semua kemuliaan ini seharusnya milikku. Suruo-ruo, mulai sekarang dimanapun saya berada, kamu akan hidup dalam bayang-bayangku, memandang ke arahku. Ayah, ayo pergi. Adek, selamat. Saya punya kartu hitam dengan belanja tak terbatas. Kakak memberikannya untukmu. Saya punya kartu hitam tanpa batas pengeluaran. Saya memberikannya padamu. Pergi, kau merusak suasana hatiku. Susue, jangan tidak tahu berterima kasih. Kakak laki-laki memberimu jalan keluar. Ambil uangnya sekarang dan pulang bersama kami. Hanya karena kau memberiku uang sekarang, aku harus bersyukur. Bagaimana dengan semua waktu aku kelaparan atau sakit dan tidak mampu membeli obat? Ketika aku hanya punya 2 seragam sekolah untuk dipakai sepanjang tahun, mengapa kau tidak memberiku 1 sen pun? Adik perempuan, aku tahu kau telah menderita banyak. Jadi bagaimana kalau... Bosu, kasih sayangmu yang terlambat tidak berharga. Ayah, ayo pergi. Kau... Nona Su, aku punya pertanyaan lain. Bisakah kau menjawabnya, Nona Su? Kakak laki-laki, haruskah kita menyuruh seseorang untuk mengajari si cantik itu pelajaran? Cantik? Kau menyebutnya si cantik? Dia adalah saudara perempuan kita sendiri. Tapi... Mingze, kitalah yang salah padanya pertama kali. Apa yang kau katakan? Kamu bilang apa? Ini buku hariannya. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Kakak ketigaku luar biasa. Dia adalah pemain ski tingkat nasional. Dia sudah mewakili Yungguo dan menang banyak kompetisi. Tapi suatu hari, skinya rusak. Aku ingin memperbaikinya untuknya. Tapi dia salah paham dan mengira aku yang merusaknya. Ini kamu. Bukan aku. Aku sedang mencoba memperbaikinya untukmu. Kamu yang bikin ini? Tidak, aku sedang mencoba memperbaikinya untukmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sebelum kamu datang ke keluarga Su, papan saljuku selalu baik-baik saja. Begitu kamu kembali, itu rusak. Kamu pasti yang melakukan ini. Apa aku salah paham padanya? Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sangat buruk. Kakak ketiga terluka selama latihan kemarin. Dia jatuh dan terluka. Dan bahkan sekarang, dia masih tidak sadar karena demam tinggi. Ibu, ayah, kakak, dan adik-adikku, mereka semua panik karena khawatir. Tapi aku tidak bisa membantu sama sekali. Aku sangat tidak berguna. Tunggu, aku baru ingat sebuah cara. Itu pasti berhasil. Sangat dingin, airnya dingin sekali. Agar kakak ketiga bisa sembuh, aku harus menahannya. Sangat panas.
sangat panas. Kakak ketiga, kamu akan baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Kakak ketiga, demammu sudah turun. Tidak malukah kamu? Keluar! Jadi dia sedang berusaha menyelamatkanku. Tidak punya rasa malu, pergi. Jadi dia mencoba menyelamatkanku. Apa yang telah kulakukan? Xiao Sui, kakak ketiga salah. Luar biasa, luar biasa. Lagu barumu dirilis hari ini dan sudah menduduki puncak tangga lagu nasional. Oh, kamu sekarang satu-satunya bintang top terpanas. Tapi menjadi satu-satunya bintang itu membosankan. Tidak seru. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Di masa depan, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menjadi bintang. Bagaimana mungkin? Menjadi bintang lebih sulit daripada mencapai langit. Tidak hanya butuh bakat, penampilan dan tubuh, tapi juga dukungan perusahaan profesional. Yang kamu butuhkan hanya ponsel. Untuk berbagi dan merekam kehidupan yang baik, setiap orang bisa menjadi bintang. Berbagi kehidupan yang baik. Itu konsep yang bagus. Hei, apakah kamu sudah punya rencana? Bagus. Proyek ini terdengar menarik. Tapi, investasi modalnya, aku khawatir kita sendiri tidak bisa menanganinya. Pergi hubungi investor besar Tuan Qian, dia pasti ingin berinvestasi pada kita. Ruoru, jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini. Sukshu hanya beruntung. Ketika kita bertemu Pak Qian nanti, dia akan sangat membantu. Kamu pasti akan menjadi musisi terbaik di Cloud Country. Terima kasih. Pak Qian sudah datang. Ayo kita pergi. Kamu sudah datang. Pak Qian. Mr. Su yang berbakat. Terima kasih telah menghiasi perusahaan kami dengan kehadiran Anda. Saya sungguh terhormat. Anda terlalu baik, Pak Qian. Mr. Su, Pak Qian mendengar proposal Anda dan dia bersedia menginvestasikan 3 miliar kepada kita. 3 miliar. Ruoru? Apa yang terjadi? Kenapa ada yang pingsan? Cepat panggil ambulans! Tidak perlu. Saya tidak terlalu ahli, tapi saya kebetulan tahu sedikit pertolongan pertama. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin Ruoruo tiba-tiba ambruk begitu saja? Sudah bilang ke ibu dan ayah. Ibu dan ayah masih di Perancis. Mereka sedang mendaftarkan adik kita ke sekolah musik. Aku tidak berani memberitahu mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua karena Su Shui itu. Aku membawa adik kita untuk meminta investasi dari Tuan Qian. Siapa sangka Su Shui muncul di tengah jalan. Dia bersikeras meminta Tuan Qian untuk investasi 3 miliar dolar. Tunggu. 3 miliar dolar? Saat aku memulai bisnis dan meminta investasi dari Tuan Qian, dia hanya memberiku 1 miliar dolar. Bukan itu intinya, Kak. Intinya adalah Ruoruo digerjai oleh Su Shui. Su Shui terlalu tangguh. Kadang aku berpikir, Kak, mungkin kita tidak pernah benar-benar memahami Su Shui. Apa yang kamu katakan, Mingje? Si miskin itu dia mencuri barang, memukul Ruoruo, terus-menerus berbohong, dan bahkan mencoba membakar kita sampai mati. Kita melihat semua itu sendiri. Bukankah itu cukup untuk melihat siapa dia sebenarnya? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki Su Shui beberapa hari terakhir. Dia bukan seperti yang kita kira. Di sekolah, dia sering diasingkan dan dibully. Dia bahkan tidak melawan saat dipukul. Seseorang seperti itu, mana mungkin dia melakukan hal sekejam itu di depan mata kita? Benar, dan yang lebih penting, di sekolahnya tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Su Shui adalah anak keluarga Su.
Bagaimana mungkin? Ruoruo kan sekolah di tempat yang sama. Kalau Ruoruo benar-benar memperlakukannya dengan baik, pasti... Kamu juga menyadarinya kan, betapa anehnya hal ini. Soal kebakaran itu, aku juga sudah menyuruh orang menyelidikinya, tapi semua petunjuk sudah dihapus. Kita belum bisa mengetahui kebenarannya untuk saat ini. Kakak, aku ingin bertanya. Waktu itu saat Ruoruo sedang bermain piano, tangannya terluka oleh pisau yang disembunyikan di tuts piano. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Bukannya sudah diselidiki dan diselesaikan? Susue cemburu pada bakat Ruoruo, jadi dia menyembunyikan pisau itu di dalam piano. Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi tidak sampai aku melihat buku harian Susue. Saat itulah aku sadar kejadiannya tidak seperti itu. Buku harian? Buku harian apa? Bukan begitu kejadiannya? Buku harian! Buku harian apa? Ini buku harian Susue. Buku itu mencatat banyak hal yang tidak kita ketahui. Dia sangat licik. Hal-hal yang tidak dia ucapkan, semuanya dia tulis. Aku sangat kedinginan. Aku sangat lapar. Hari ini ulang tahunku. Aku tidak boleh menangis. Tapi kenapa tidak ada yang percaya padaku? Aku benar-benar tidak menaruh pisau di piano Ruoruo. Sayang sakit tidak. Sudah. Jangan menangis, Ruoruo. Kamu anak jahat. Beraninya kamu menyembunyikan pisau di piano Ruoruo. Aku tidak. Kamu hanya cemburu pada Ruoruo karena dia lebih berbakat daripadamu. Kamu ingin dia tidak pernah bisa memainkan piano lagi, kan? Ibu, ayah, aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu berlutut di sana. Kamu tetap berlutut sampai menyadari kesalahanmu. Baru setelah itu kamu boleh bangun. Aku sangat kedinginan. Sangat lapar. Kenapa kakak kedua tidak mengatakan yang sebenarnya? Tadi malam dia juga pergi ke ruang piano. Aku tidak bermaksud menjebaknya. Hanya saja saat itu Ruoruo merasa berlatih terlalu sulit. Jadi kami mengatur sandiwara korban itu sendiri. Dulu, Ruoruo merasa bahwa bermain piano terlalu sulit. Makanya kami mengatur aksi melukai diri sendiri itu. Tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak menyangka ayah dan ibu akan mencurigai Suksue yang melakukannya. Terus tonton. Kakak keduaku luar biasa. Dia sebenarnya seorang fotografer terkenal dunia. Aku dengar dia mengikuti kompetisi besar dan dia malah memintaku menjadi modelnya. Aku sangat senang bisa membantunya. Kakak kedua. Apakah ini cukup baik di sini? Aku takut air. Geser sedikit ke samping. Hei, geser lagi sedikit. Sudah kukatakan, komposisinya tidak benar. Cepat. Hei Ruoruo. Oke, aku akan pergi belanja denganmu sekarang. Baiklah, tunggu aku di rumah. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua. Aku nggak nyangka aku sampai lupa sama dia. Aku nyaris bikin dia tewas. Tapi Mingze, aku benar-benar nggak bermaksud begitu. Aku cuma angkat telepon Ruoruo. Apa yang dikatakan Susue itu benar. Di keluarga kita ini, nggak ada satu orang pun yang pernah benar-benar peduli sama dia. Dulu, waktu kita bawa dia pulang, kita takut Ruoruo bakal terluka. Makanya kita sengaja jaga jarak dari Susue, tapi kita abaikan fakta. Kalau hidupnya juga udah berantakan, dia dari lingkungan yang udah dia kenal ke rumah kita. Dia tuh orangnya yang paling butuh kasih sayang dan perhatian kita. Jadi, gimana sekarang kita harus apa? Aku bakal cari dia dan minta maaf sekarang juga. Aku akan segera minta maaf padanya. Aku ikut juga. Tidak ada gunanya.
Aku sudah coba bicara padanya sebelumnya. Dia menolakku. Tapi kita menyakitinya sangat dalam. Kalau kita tidak membersihkan kesalahpahaman ini, maka seluruh keluarga kita akan selalu ada jarak di antara kita. Ulang tahun Xiaoxue tinggal beberapa hari lagi. Saat ayah kembali dari Prancis, aku akan atur makan malam keluarga. Kita semua akan minta maaf pada Xiaoxue bersama-sama. Semoga dia memaafkan kita. Susue, kamu si cantik. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Su. Hari ini adalah hari pertama platform video pendek Douyin diluncurkan. Siapa sangka dalam cuma 1 jam sudah ada 30.000 orang yang mendaftar. Bukan 30.000, ini 35.000. Bukan, ini 40.000. Ya ampun. Dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, tidak akan lama sebelum semua orang di kerajaan Yun menggunakan aplikasi kita. Tidak. Ini baru permulaan. Nanti kita akan mengguncang dunia. Tapi sebaik apapun responsnya, kita cuma menyediakan semua orang dengan platform untuk berbagi kehidupan. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Selanjutnya, saya akan menarik investasi. Ajak advertiser, dapatkan merek untuk bermitra dengan platform kami. Pengguna-pengguna ini adalah saluran pemasaran mereka. Kalau begitu, kita bisa menghasilkan lebih dari 10.000 sehari. Bro, kamu berpikir terlalu kecil. Di era siaran langsung yang booming ini, satu promosi bisa meraup miliar dalam sehari. Baru-baru ini, Su Xue, pemenang kompetisi Brilliant Star, telah meninggalkan musik untuk mengejar bisnis. Sejak Douyin Short Video diluncurkan, platform itu telah menggemparkan seluruh negeri. Kini memiliki 80 juta pengguna. Perkiraan konservatif menunjukkan kekayaan bersih Su Xue lebih dari 10 juta, menjadikannya bintang baru terpanas di dunia bisnis Haicheng. Ibumu dan aku hanya pergi ke luar negeri selama setengah bulan, dan Su Xue sudah menjadi pengusaha muda. Su Xue ini ternyata sudah jadi pengusaha muda. Hah, lihat si palsu itu. Itu hanya karena kami kasih dia 6.660.000, dia tidak akan seperti sekarang tanpa itu. Bu, uang sedikit itu tidak cukup untuk Xiaoxue mulai usaha. Dia menemukan investor besar, Mr. Qian, yang menyetor 3 miliar. Apa? Mr. Qian benar-benar tertarik dengan proyek jeleknya? Bu, Pak, Susue bukan orang yang sama seperti yang kita kenal sebelumnya. Seperti dia, sudah jadi orang yang berbeda total. Sekarang, siapapun di Haicheng yang punya pengaruh sangat menghargai proyek ini. Dia sudah jadi idola banyak orang. Berubah jadi orang lain, aku tidak melihatnya. Bahkan jika dia ganti kulit, dia tetap orang miskin dari desa. Jujur saja, satu-satunya alasan Mr. Qian mendanainya adalah karena menghormati nama keluarga Sukita. Hah. Bu, Pak. Su Xue sudah umumkan bahwa dia memutus hubungan dengan keluarga Sukita. Apa? Ini. Terakhir aku ke Susue, dia kasih aku ini. Baiklah, si durhaka ini ternyata bilang kalau ada pria miskin dari desa adalah ayah kandungnya. Ya ampun, tenang. Sayang, jangan marah-marah. Sudah kubilang, dia itu serigala durhaka yang tak bisa dijinakan. Mungkin putus hubungan saja lebih baik. Ide membuat semua orang jadi bintang ini hanya mimpi di siang bolong. Khayalan untuk orang bodoh. Dia mungkin bangkrut besok. Kalau sudah begitu, dia jangan sampai menyeret keluarga Su kita ikut terpuruk. Ibu, ayah, sampai sekarang, kenapa kalian tidak mau mengakui kemampuan Susue? Dia sudah sukses. Betul, bahkan media besar pun meliputnya. Artinya proyeknya sudah disetujui pihak berwenang. Tidakkah kalian tahu liputan berita bisa dibeli? Tunggu saja, begitu uangnya habis, dia akan merangkak pulang memohon kita membereskan kekacauannya. Kalian? Kakak. Ibu, ayah, tolong berhenti bertengkar. Kurasa Su Xue jadi begitu terkenal sekarang karena dia ingin membuktikan pada kita kemampuannya. Tapi dia memang terlalu naif dan gegabah. Naif? Maksudmu apa? Aku sudah baca beberapa buku bisnis, dan setelah dianalisis, ternyata aplikasi video pendek Douyin Su Xue mungkin punya banyak pengguna terdaftar, tapi sejauh ini belum menghasilkan laba. Bagi pebisnis itu gagal. Dengar itu, dengar, analisis Ruo-Ruo, dan aku menyerahkanmu memimpin seluruh grup Su. Bagaimana bisa kau lewatkan masalah sederhana seperti itu?
Kurasa gadis itu Susue pasti melakukan hal curang. Tuan Qian pasti terkena sihirnya sampai mau membantunya. Siapa tahu, mungkin perutnya sudah membesar sekarang. Pak Qian pasti sudah dibohongi sampai mau membantunya. Siapa yang tahu, perutnya, dia sudah hamil. Ibu, Suesu adalah adik perempuan kita, dan anak kandung ibu sendiri. Bagaimana bisa ibu membicarakannya seperti itu? Hanya Ruo-Ruo yang merupakan anak perempuan kandung kita. Tidak bisakah kalian lihat? Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Dan kalian masih membelanya? Mungkin kita membesarkan anak-anak terlalu baik hati. Begitu mudahnya. Tertipu oleh si pembohong, Suesu. Sudah jelas bahwa di keluarga ini, semua orang punya kesalahpahaman yang dalam terhadap Suesu. Ibu, ayah, kalau kalian sangat membencinya, kenapa kalian membawanya ke sini dari desa? Dan kenapa kalian mengakuinya sebagai keluarga? Kadang aku bahkan berpikir dia akan lebih bahagia kalau dia tetap tinggal di desa. Kalian pikir aku ingin membawa Aib itu pulang ke rumah? Ayah. Maksud ayah apa? Bagaimanapun juga, keluarga Sukita di Haicheng adalah keluarga yang terhormat. Tapi Aib itu besar di desa. Karakter dia tidak hanya dipertanyakan, dia juga tidak berpendidikan. Aku khawatir suatu hari dia akan mengambil jalan yang salah dan menyeret keluarga kita bersamanya. Anak-anak. Itulah alasan persisnya aku membawanya kembali. Ayah membawanya kembali. Untuk mengawasinya? Suesu adalah manusia, bukan binatang, dan jelas bukan anjing keluarga kita. Huai Chuan, kau sudah gila? Beraninya kau bicara seperti itu kepada ayahmu. Su Huai Chuan, apa kamu sudah hilang akal? Beraninya kamu bicara seperti itu kepada ayahmu? Ayah, tolong jangan marah, ayah. Kakak, ayah baru-baru ini baru saja dibuat marah oleh Suksue sampai dia mengalami serangan jantung. Aku mohon padamu, jangan tertipu oleh orang-orang yang punya niat tersembunyi dan hancurkan kebahagiaan keluarga kita. Ayah, minum teh dulu untuk menenangkan diri. Duduklah, jangan terlalu emosi. Putri kita Ruo-Ruo masih yang manis dan bijaksana. Kalian semua duduklah. Huai Chuan, jangan salahkan aku dan ayahmu karena marah. Kalau Ruo-Ruo yang melakukan ini, kami tidak akan menghentikannya sama sekali. Lagi pula, Ruo-Ruo tumbuh besar di keluarga Sukita dan mendapat pendidikan terbaik di negeri ini. Jadi dia memikirkan segala sesuatu dengan hati-hati. Sedangkan gadis itu, Suksu, dia bertindak sembrono tanpa berpikir. Ibu, jangan kritik suku juga. Mungkin dia juga dimanfaatkan oleh seseorang. Aku dengar belakangan ini penipuan investasi merajalela dan banyak orang yang tertipu. Suksu, mungkinkah dia terlibat dalam kegiatan ilegal semacam ini juga? Apa? Apa katamu? Di mana perusahaannya? Aku akan ke sana sekarang untuk menyuruh orang menghancurkannya. Di mana perusahaannya? Aku akan langsung ke sana. Kirim orang untuk menghancurkannya agar kita tidak berakhir dengan dia yang mengacau dan keluarga Su yang harus membereskan kekacauan. Hei ayah. Kamu baru saja kembali dari Prancis. Perjalanannya pasti melelahkan. Santai saja dan istirahatlah beberapa hari. Ya. Kakak sudah memesan ruang privat di Hotel Wanshan. Dalam beberapa hari akan ulang tahun Ruo-Ruo dan Susue. Lalu seluruh keluarga kita bisa duduk bersama dan menyelesaikan kesalahpahaman apapun. Baiklah. Aku baru saja kembali dari Prancis. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menanganinya. Adapun masalah ini, kalian semua yang menangani pengaturannya. Ruo-Ruo. Lihatlah hadiah indah apa yang ibu dan ayah beli untukmu. Kamu suka? Aku pasti akan membuat keluarga ini kembali seperti seharusnya. Presiden Su, saat ini, platform Douyue sudah memiliki 500 juta pengguna. Seperempat dari mereka adalah influencer dengan 1 juta pengikut. 1 dari 10 memiliki 10 juta pengikut. Dan menurut statistik saat ini, lebih dari selusin perusahaan merek bersedia bermitra dengan kita. Keuntungan harian diproyeksikan setidaknya 1 juta. Bagus, terus dorong proyek ini maju. Presiden Su, keluarga Anda ada di sini. Ayah. Xiaoshui, kamu tidak disambut di sini. Keluarkan mereka.
Hai Xiao Sui. Hari ini ulang tahunmu. Ibu dan ayah menyuruhku menjemputmu untuk makan malam keluarga. Makan malam keluarga Su. Kapan aku pernah diajak? Xiao Sui, kakak sudah menunjukkan buku harianmu padaku dan kakak kedua. Kami salah paham tentangmu. Pulang bersama kami ya. Pulang sama kalian buat apa? Biar kalian bisa pulang dan mempermalukanku lagi? Biar kalian bisa pulang dan memaksaku berlutut untuk dihukum? Atau apa Ruo-Ruo sudah menyiapkan trik baru, lalu menyuruh kalian semua datang untuk mengejekku bersama-sama? Tanggal 30 Juli, hari ini ulang tahunku. Ibu, ayah, dan kakak-kakakku semua datang menjemputku dari sekolah. Ibu, ayah, kakak-kakak, kenapa kalian semua ada di sini? Ruoro, hari ini ulang tahunmu. Kami ajak kamu makan enak di luar. Terima kasih ibu dan ayah, kakak-kakak. Ayo masuk mobil, kita pergi. Kamu mau apa? Aku tidak suka orang luar di mobilku. Kakak kedua. Ih, bau. Bau apa itu di badanmu? Jalan sekarang. Kakak ketiga. Xiao Sui, kami sudah berbuat salah dulu, tapi kami sudah benar-benar menyesal. Kapanpun itu tidak pernah terlambat. Kenapa? Kamu sakit? Aku kena flu karena kata-katamu yang sarkastik. Ada apa? Kamu sakit? Aku masuk angin karena sindiranmu terus-terusan. Kakak tahu kamu cuma ngomong begitu karena lagi kesal. Seperti kata pepatah, darah lebih kental daripada air. Kita keluarga. Jangan sampai ada dendam. Nggak perlu. Menurutku keadaan sekarang ini sudah baik-baik saja. Bahkan, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau memperlakukan aku seperti anjing berkali-kali, menginjak-injak harga diriku, aku takkan pernah menyadari siapa yang benar-benar paling baik kepadaku. Siapa keluargaku yang sebenarnya. Xiao Sui, jangan seperti ini. Nggak ada yang mau diperlakukan seperti anjing selamanya. Xiao Sui. Ayah. Ya, Ayah, kenapa ayah di sini? hari ini kan ulang tahunmu. Ayah bawakan kue. Kuenya kita makan nanti malam di rumah. Sekarang, ayah ajak kamu makan enak di luar. Oke. Ayo pergi. Kak, sekarang kita gimana? Mau gimana lagi? Sekarang kita pulang dulu saja. Nanti kalau si anak durhaka itu datang, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Jangan khawatir, nanti kalau dia sampai, aku akan pastikan dia menderita sedikit. Berani-beraninya dia bikin Ruo-Ruo kesal sampai sakit saat kita tidak di rumah. Mana si anak durhaka itu? Jangan-jangan dia takut sampai nggak berani masuk pintu? Adik bilang dia sibuk kerja jadi nggak datang. Anak perempuan kita yang tidak tahu terima kasih itu. Dia bahkan tidak takut untuk muncul ya. Adik bilang dia terlalu sibuk kerja jadi tidak akan datang. Sibuk? Masa dia lebih sibuk dari kita? Hah? Ayah dan ibu kan orang sukses. Kami menyempatkan waktu untuk menghormatinya dengan makan malam ini. Dia harusnya bersyukur. Sekarang dia malah sok. Lihatlah dia. Cuma karena dia mulai perusahaan yang jelek, dia benar-benar merasa dirinya hebat. Kalau dia sehebat Ruo-Ruo, seluruh bumi tidak akan cukup besar buat dia. Ibu, ayah, tolong jangan bicara tentang dia seperti itu. Lagi pula, kan keluarga Su kita tidak pernah memberinya apa-apa. Iya, dulu waktu kita makan seafood setiap hari dia alergi. Jadi di sekolah dia cuma makan bakpao dan acar setiap hari. Ya, dia pantas. Dia kan orang kampungan yang tidak bisa menikmati hal yang enak. Bakso. Sudah. Pelayan bisa hidangkan makanannya sekarang. Restoran ini memang enak. Nona Su, Anda akhirnya datang. Kamar yang Anda pesan ada di lantai atas. Silakan lewat sini. Oke, terima kasih. Nona Su sudah tiba. Anda bisa mulai menghidangkan ke kamar Shu Yunjian sekarang. Hidangan Imperial Anda sudah disajikan. Selamat menikmati. Ini? Apakah ini kesalahan? Ya. Anggur merah merek ini harganya $300.000 per botol. Kami tidak memesan ini. Ini bukan kesalahan. Manajer kami bilang, anggur ini adalah hadiah untuk Tuan Su. Oh, begitu. Bos mereka pasti tahu bahwa kami adalah tamu VIP. Mereka ingin mengambil hati kami. Langkah yang cerdik. Ayo kita makan semuanya. Silakan, makanlah. Tuan Su, ini adalah ruang private yang Anda pesan.
Anggur seharga $300.000 ini sungguh enak. Rasanya meninggalkan aftertaste yang lama. Lembut dan harum. Adik, Bukannya kau bilang anak perempuan memalukan ini tidak akan datang? Oh, dan dia membawa seorang pria miskin bersamanya. Beberapa orang memang tidak tahu sopan santun. Mereka tahu kami sedang mengadakan pesta hari ini dan datang mengendus-endus. Ini, untuk kalian, pergi makan di luar. Ada apa? Pasti ada kesalahan. Aku akan menyuruh seseorang mengantar mereka keluar sekarang. adik, aku sangat senang kau datang. Ya, bagaimanapun juga kita ini keluarga. Masuk dan duduklah. Masuk dan duduklah. Duduk. Apa aku bilang kalian boleh duduk, minta maaf dulu pada kami, dan coba minta maaf pada kami. Ayah, ini enak. Hei, kau berani mengambil sumpit? Kau tuli, aku sedang bicara denganmu. Ayah, ini enak. Cobalah. Kau tahu berapa harga botol ini? Kau berani memberikan ini kepada pria miskin untuk diminum? Kembalikan. Kau kasih sini. Kau lepaskan. Baik. Oh, kenapa kau tidak jatuh dan mati saja? Sayang sekali. Aduh, Bosu, sayang sekali kamu tidak patah leher. Sayang sekali. Aduh, sayang. Ayah, sayang, kamu baik-baik? Susue, kamu sudah hilang akal. Kamu memukul ayahmu sendiri lagi. Kalau penglihatanmu buruk begitu, pergi ke dokter mata. Dia yang mencoba mencuri minuman saya. Kamu? Apa maksudmu, ayah mencuri minumanmu? Susue, kamu sudah terlalu jauh. Ibu dan ayah yang membayar untuk makan ini. Kamu harus bersyukur. Pikirkan dulu sebelum bicara dengan saya. Kamu memukul saya lagi? Masih berpura-pura? Kamu pasti sangat membenci saya sekarang kan, mau memukul saya? Sudah lama saya ingin bertanya, kamu merek kantong sampah apa? Kamu terlalu berlebihan. Anak tidak tahu berterima kasih. Berani-berani kamu bersikap begitu angkuh. Kamu bilang aku tidak boleh angkuh. Aku sudah angkuh banyak kali. Kalian semua dengar itu? Aku sudah bilang. Dia anak tidak tahu berterima kasih yang tidak bisa dijinakan. Dan kamu masih tidak percaya padaku. Dia belum mencapai apa-apa. Sudah angkat kepala hingga tidak tahu mana yang benar. Kalau kamu jadi orang paling kaya, kamu mungkin akan mulai membunuh dan membakar. Aku tidak mau menghabiskan kata-kata lagi untukmu. Anggur ini harganya $300.000. Bayar dan keluar. Apa yang kamu katakan? Kamu menghancurkan anggurku dan sekarang kamu mau aku membayar. Hahaha, aku bisa mati karena tertawa. Aku kira kamu sudah punya kemampuan meniru orang lain dengan omong kosong wirausaha ini. Ternyata kamu hanya mengandalkan tipu muslihat. Kamu mungkin akan bangkrut besok, Pak. Kamu bilang kepada mereka. Permisi semua, kalian berada di ruang private yang salah. Botol anggur ini memang milik Zue. Maaf, semuanya. Kalian datang ke ruang privat yang salah. Sebotol anggur ini memang diperuntukkan untuk Zue Su. Apa katamu? Bukannya tadi kamu bilang anggur ini hadiah untukku, Bapak Su? Ya, sebotol anggur ini memang hadiah untuk Bapak Su. Zue Su, dia cuman orang kampungan. Berani-beraninya dia menyebut dirinya Bapak Su. Aku paham sekarang. Hei, kalian berdua komplot ya? Kamu pacarnya. Hehehe. Aku sudah cukup lama sabar dengan kalian berdua. Ini keterlaluan. Kalian orang miskin berani memukul kami orang kaya. Huai Chuan Mingje, kenapa cuma berdiri di sana? Balas pukul mereka. Ayo coba. Ibu, kita semua keluarga di sini. Apa perlu sampai begini? Keluarga? Lihat tingkahnya sekarang. Apa dia masih anggap aku keluarga? Kamu... Betul, dia biarkan si miskin ini memukul ayahmu. Itu sudah menghancurkan ikatan keluarga kita. Dengarkan Suesu, kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Anggap saja anggur ini sebagai bakti anak kepada kami. Kalau pikir kami akan bayar, jangan harap. Kakak, aku biarkan saat kamu menggertakku dulu. Tapi sekarang, bagaimana bisa kamu perlakukan ibu dan ayah seperti ini? Mereka orang tuamu, bukan orang tuaku. Ruo, kamu anak baik ayah. Telepon polisi cepat, suruh mereka semua ditangkap. Biarkan mereka membusuk di penjara, biarkan mereka... Pas sekali kamu datang, cepat bawa mereka, hei! Pas banget kamu datang, cepat tangkap mereka, hei! Kenapa kalian menangkap saya? Pelaku sebenarnya ada di sana. Kami menerima laporan. Kamu merusak properti berharga dan kamu menolak mengganti rugi. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saya ayah kandungnya. Apa masalahnya kalau saya minum sebotol anggurnya? Bahkan jika saya pukul dia sampai mati, itu hak saya.
Tidak hanya kamu serang petugas, kamu juga coba bunuh orang. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Lepaskan saya, lepaskan saya. Hei, Ayah, Sayang. Ayah. Cue, saya semakin sulit untuk melihatmu dengan jelas. Kamu tidak pernah benar-benar memandang saya. Bagaimana mungkin saya mengerti? Saya tidak bisa urus kamu hari ini. Tapi kamu begitu kejam, kamu akan dapat balasannya. Ih, menjijikan. Ayo pergi. Aduh. Mama, kamu baik-baik? Sakit sekali. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Aduh. Adik, maaf. Ada 300.000 di kartu ini. Saya harap kau bisa membujuk untuknya. Tolong bebaskan ayah. Kamu seharusnya membayar saya uang ini juga. Tetapi dia menyerang seorang petugas. Dia mendapat apa yang pantas. Ayah, jangan memukul orang lagi. Saya tahu memukul orang itu salah. Tetapi mereka mengganggu kamu. Saya hanya khawatir tentang kamu. Dan saya juga khawatir tentang kamu. Keluarga Su lebih tebal kulitnya daripada tembok kota. Bagaimana jika mereka menyakiti kamu? Tapi mereka semua menggertak kamu sekarang. Aku cuma khawatir sama kamu. Sayang. Dan aku juga khawatir sama ayah. Anggota keluarga Su itu mukanya tebalnya kayak tembok bata. Gimana kalau mereka sakiti ayah? Baiklah, mulai dari sekarang. Aku bakal tampar mereka pakai sepatu. Oke, aku setuju. Ibu Su, soal yang terjadi hari ini, tolong jangan diambil hati. Makanan ini gratis dari saya. Anggap saja ini permintaan maafku. Oke, terima kasih. Ayah, ayo makan. Aku lapar banget. Ibu, kakimu masih sakit? Gimana menurutmu? Ayah. Oh ya. Kamu baik-baik saja? gadis sialan itu Sue. Dialah yang bikin aku dipenjara selama 15 hari. Mereka cuma mau tahan kamu 3 hari. Ruoro yang nyuap mereka. Buat bikin kamu tetap di sana beberapa hari lagi. Maafkan aku, Ayah. Aku cuma khawatir sama Ayah. Nggak ada apa-apa. Ruoro, Ayah tahu kamu bermaksud baik. Tapi Sue itu, dialah yang secara pribadi bikin aku dijeblosin ke penjara. Dia biang keroknya di sini. Jadi kita harus gimana sekarang? Platform Doyue-nya Sue makin lama makin besar. Banyak investor udah pada mitra sama dia. Kita udah kehilangan setidaknya separuh mitra kita. Tak apa, Ruoro. Ayahmu dan aku, terakhir kali kita pergi ke Prancis, kami sudah mengatur untukmu. Merek terkenal internasional Yalisi telah memutuskan untuk menjadikanmu distributor tunggal Yungwo distributor tunggal. Apa? Maksudmu merek mewah itu yang semua selebriti dan sosialita gunakan? Benar, mereka mengakui bakat dan kemampuanmu. Itulah sebabnya mereka mempercayaimu dengan kemitraan sepenting ini. Ruoro, selamat. Aku sudah memutuskan bahwa dalam 3 hari, aku akan mengadakan konferensi pers untukmu di Hotel Haiyue Houting. Konferensi pers. Pada saat itu, aku juga akan mengundang selebriti top untuk membantu mempromosikanmu. Dalam setengah tahun, kamu akan menjadi paling terkenal di Yungwo pengusaha wanita termuda. Susue itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu? Ibu, Ayah, kalian terlalu baik padaku. Ayah! Presiden Su. Ini adalah Presiden Wu dari merek domestik. Karena merek internasional mendominasi pasar sekarang, perusahaannya diambang kebangkrutan. Silakan, duduklah. Dalam 3 hari, aku bisa membuat perusahaanmu bangkit dari abu. Dalam 3 hari, saya bisa membuat perusahaan Anda kembali bangkit. Benarkah Ibu Su? Apakah Anda ingin berinvestasi pada kami? Bukan investasi, saya ingin mempromosikan dan membangun Anda. Ini rencana detailnya, coba lihat. Jadi alasan Anda memanggil saya ke sini, Ibu Su, hanya untuk mengganggu saya? Ya, video pendek Doyue sedang tren sekarang, tapi semuanya influencer akar rumput. Anda ingin mereka mempromosikan produk kami? Bagaimana mereka bisa bersaing dengan merek-merek besar yang didukung selebriti? Karena Anda ragu-ragu, bagaimana kalau kita bertaruh? 3 hari dari sekarang, jika saya tidak bisa menggunakan penjualan siaran langsung untuk menjual habis produk Anda, saya akan mengganti rugi Anda sebesar 100 juta kerugian. 100 juta? 100 juta. Baiklah, Suksu, kamu berani sekali. Aku akan menandatanganinya. Hanya saja, aku tidak mengerti.
Banyak orang ingin bekerja sama denganmu. Kenapa kamu memilih aku? Aku seorang pengusaha wanita, tapi aku punya prinsip. Merek yang membuat produk dalam negeri dengan integritas seharusnya tidak diabaikan. Ngomong-ngomong, aku dengar keluarga Su akan mengadakan pesta perayaan di Highway Houting. Ya, Kamu bayar 2 kali lipat harganya dan pesan seluruh tempatnya. 3 hari lagi aku akan memberi mereka kejutan besar. Ruo-ruo, lihat, ini adalah kerajaan yang dibangun oleh ibu dan ayahmu untukmu. Ruo-ruo, lihat itu, ini adalah kerajaan yang dibangun ibu dan ayah untukmu. Wah, itu bintang film Nona Shen. Aku bahkan pernah memotret sampul majalah untuknya. Itu konglomerat bisnis Tuan Liu kan? Dia idolaku. Ibu, ayah. Aku sangat ingin berbagi momen kebahagiaan ini dengan Suksu. Bolehkah aku meneleponnya dan memintanya datang ke sini? Mengapa kita harus memanggil sampah itu ke sini? Untuk mempermalukan kita? ayah, Nona Suksue telah tiba. Apa yang terjadi di sini? Seluruh keluarga ada di sini. Karma memang kejam ya, semua lumpuh. Kamu tidak diundang ke sini, keluar! Ibu, ayah, tolong jangan marah. Aku pikir Suksu pasti mendengar aku bermitra dengan merek internasional, Alice. Itu sebabnya dia datang. Dia ingin mendapatkan bagian. Mendapatkan bagian, kau benar-benar seperti anjing. Kau dengar kami akan mengadakan pesta, lalu kau datang mengendus-endus sisa makanan. Sekarang kau lihat perbedaan antara dirimu dan Ruo-Ruo kan? Perusahaan Ruo-Ruo hampir bangkrut. Apa itu layak untuk kuperhatikan? Susue, jangan kira kami tidak tahu kamu sedang melakukan penjualan live streaming sekarang. Saya harus mengingatkanmu. Pasar saat ini dikuasai oleh internasional merek mewah. Kamu berkolaborasi dengan merek domestik yang hampir bangkrut. Ini jalan buntu. Kak, kebetulan aku kenal Shen, Ratu Film. Mengapa tidak biarkan dia membantumu? Mungkin merek domestik yang sedang berjuang itu masih bisa diselamatkan. Kamu bahkan belum melihat penjualan live streamingnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin itu tidak akan berhasil? Bagaimana jika itu menjadi sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dan membuat bangkrut perusahaan Suruoro? Jika kamu bisa sukses, aku akan siaran langsung makan tanah sambil handstand. Merek mewah terkenal internasional telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan keluarga Su. Kami menyela dengan berita terbaru. Baru saja, penjualan live streaming yang dipelopori oleh platform video pendek Duyue telah menerima respons antusias. Itu telah memicu gelombang merek domestik. Penjualan merek mewah luar negeri di seluruh negeri telah merosot tajam. Perusahaan Siruo menghadapi kebangkrutan. Merek mewah global di luar negeri mengalami penjualan yang merosot tajam. Perusahaan Siruo menghadapi kebangkrutan. Apa? Ruo-Ruo. Itu tidak mungkin benar. Ibu, ayah. Aku pasti sedang bermimpi ya. Kamu masih merasakan sakit. Berarti itu bukan mimpi. Kamu masih tertawa, bisnis saudarimu gagal. Kamu tidak menghiburnya. Malahan, kamu memberikan Doyuemu perusahaan kepada Ruo-Ruo. Jika dia benar-benar marah, aku akan menyelesaikanmu. Presiden Su, bagaimana tepatnya kamu akan menyelesaikanku? Dengan menghukumku dengan aturan keluarga, atau membuatku berlutut di halaman saat hujan deras, atau mengurungku, atau membiarkanku kelaparan? Kamu! Biar ku katakan padamu, zaman sudah berubah. Apa yang kamu katakan tadi? Jika kamu kalah taruhan, kamu makan tanah. Maka makanlah sekarang. Bawakan tanahnya. Oh. Dengarkan aku. Kamu membuat ayahmu makan tanah. Kamu akan disambar petir. Maka biarkan surga menghukumku. Kalau begitu biarkan surga menghukum saya. Anak, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan mendukungmu. Ayah, ayo kita rayakan dengan makan besar. Su, staf saya baru saja telepon dan bilang, pesanan sudah dijadwalkan sampai Juni tahun depan. Sebelumnya, saya yang tidak mengenali kehebatanmu, saya akan menghukum diri dengan minum. Ini hanya awal, saya percaya di masa depan, semua perusahaan di seluruh negeri yang menghasilkan produk dengan integritas akan dilihat dan dicintai oleh semua orang. Ayo!
Makan, kamu hanya tahu makan. Saudari kamu sudah mau menikah dan kamu masih makan di sini? Saya akan jungkir balikan meja ini untuk kamu. Pikiranmu cuma makan melulu. Adikmu mau mati, kamu masih aja sibuk makan. Gua bakal jungkir balikan meja ini, jungkir balikan kamu. Minggir dari depan gue. Su Yuanzhen, mau apa sih kamu? Kamu kampungan, beresan apa kamu ngomong ke gue? Apa katamu? Sushue, aku mohon, serahkan saja perusahaan ke Ruo-Ruo. Nanti dia beneran bunuh diri. Ya udah, biarin aja dia mati. Berani-beraninya kamu ngebalas gue, kamu? Su Yuanzhen, gue tadi masih ngasih muka ke Elo. Jangan bikin gue buka semua rahasia kotormu. Apa katamu? Gue punya rahasia apa? Jangan ancam-ancam gue. Dengerin nih. Nah, sekarang gue tanya Elo. Su Ruo-Ruo, sebenarnya Elo sama dia hubungannya apa? Emang cuma sekadar hubungan ayah angkat dan anak angkat? Apalagi yang bisa antara Ruo-Ruo sama gue kalau bukan keluarga angkat? Masak ada hubungan lain? Jangan ancam-ancam gue. Iya, Kak. Cuma karena kamu selingkuh sama orang lain bukan berarti aku kayak kamu. Dasar jahat, beraninya kamu fitnah ayahmu dan kesucian Ruo-Ruo. Gue gebukin Elo sampai mati. Jong Manli, cara kamu bela bajingan ini cuman gak lucu banget. Hey. Su Yuanzhen masih nggak mau ngaku yang bener. Su Ruo-Ruo sama sekali bukan anak angkatmu. Dia itu anak harammu dari selir Elo. Dia adalah putri yang kau punya dengan selirimu. Kau dan Ruo-Ruo sebenarnya adalah ayah dan anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau berutang penjelasan padaku. Sayang, hal-hal ini bisa dipalsukan. Itu tidak membuktikan apa-apa. Direktur Zhang, Anda adalah ahli medis paling berwibawa di Yungwo. Karena Tuan Su tidak percaya padaku, kenapa Anda tidak melakukan tes lagi untuk mereka sekarang? Tuan Su, seluruh tim pengujian saya ada di sini. Mari kita lakukan lagi. Aku tidak akan melakukannya. Ayah, jika kau dan Ruo-Ruo tidak ada hubungan, itu akan membuktikan kau tidak bersalah. Ya, ayah. Ikuti tes lagi. Tidak perlu. Ruo-Ruo, dia adalah... Tidak perlu tes. Ruo-Ruo adalah anakku kandung. Ibu. Su Yuanzhen, kamu berbohong padaku. Kamu menipu aku begitu dalam. Dia siapa? Anak wanita siapa? Ayah. Istriku. Dia anakku dengan Wenjing. Anakku, istriku. Wenjing? Sekretaris itu? Dia sudah mati? Ya. Wenjing meninggal karena dia meninggal saat melahirkan Ruo-Ruo, istriku. Kamu benar-benar punya hubungan dengan dia? Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu tidak mati bersama dia? Mati saja. Kenapa kamu menyiksaku di sini? Menyiksa Susue? Menyiksa kita semua? Sayang, aku ingin mati. Tapi kemudian aku melihat Ruo-Ruo. Aku memilih untuk hidup. Sayang, kita sudah punya begitu banyak anak, tapi Wenjing dan aku hanya punya Ruo-Ruo. Bagaimana bisa kau hanya melihatnya, kehilangan ibu kandungnya, lalu kehilangan ayah kandungnya juga? Kalau aku bagaimana? Kau rela kalau aku kehilangan kedua orang tua, membiarkanku berjuang sendirian? Ya, aku berharap kau mati. Itu karena kelahiranmu. Wenjing mengalami pendarahan. Aku tidak bisa berada di sisinya. Setiap kali aku memikirkanmu, aku membencimu. Kaulah yang membunuh Wenjing. Bajingan! Pasti kamu yang membunuh Wenjing. Bajingan! Kenapa kamu memukulku, istri? Pukul saja anak sialan ini. Kalau dia tidak membongkar semua ini, kebahagiaan keluarga kita tidak akan hancur. Su Yuanzhen, kamu menipuku dengan sangat kejam. Setiap hari selama bertahun-tahun ini, orang yang di sampingmu adalah aku. Dan kamu selalu memikirkan selir itu. Kamu harus mati, kamu. Dan bukan hanya itu. Sejak hari aku kembali ke keluarga Su, Ruo-Ruo takut bahwa aku akan merebut kasih sayangnya. Dia terus-menerus berkomplot untuk menyakitiku, dan Su Yuanzhen adalah kaki tangannya.
Sebelum itu, dia menjebakku dengan tuduhan mencuri. Pertengkaran itu mendorongnya jatuh dari tangga. Aku bahkan tidak akan membahas itu. Tapi sampai hari ini kalian masih belum menemukan petunjuk apapun tentang kebakaran itu, kan? Benar. Bagaimana kamu tahu itu? Karena kebakaran itu dibuat oleh Su Ruoruo untuk menjebakku dengan sengaja. Dan ayahmu yang tercinta, Su Yuanzhen, untuk membersihkan nama putrinya dari segala kecurigaan. Menyewa tim profesional untuk menutupi semua bukti. Ayah? Apa ayah yang melakukan ini? Tidak, dia mengada-ada. Benar sekali, Kak. Aku ini orangnya baik. Mana mungkin aku mau membakar untuk membunuh kalian semua? Kamu mau apa? Kamu mau... Lalu luka bakarmu seharusnya ada luka bakar di punggungmu. Luka bakarmu bagaimana? Seharusnya ada luka bakar di punggungmu. Berkat dokter bedah plastik. Operasinya dilakukan dengan baik. Kulitku sudah pulih total. Tapi operasi koreksi terakhir, aku ikut denganmu. Dokter jelas bilang luka di punggungmu. Perlu 2 operasi lagi. Operasi? Dia tidak terluka sama sekali. Operasi koreksi apa yang dia lakukan? Kamu ingat waktu kamu datang ke rumah kami dan melihat bekas lukaku? Jadi itu kamu. Kamu menyelamatkan kami. Hahaha, aku melakukannya. Kalau aku melakukannya, aku ingin kamu mati. Kamu tahu, sejak kamu datang ke keluarga Su, Ruoruo tidak pernah tersenyum. Karena aku lebih punya harga diri daripada kamu. Aku tidak pernah membayangkan orang tua sendiri itu akan membenci aku begitu. Aku juga tidak pernah berpikir ayah sendiri akan menginginkan kematianku dan saudara-saudaraku dan saudari-saudari. Kamu membantu orang luar untuk mengganggu aku bersama. Kamu tidak pernah membantu aku. Adik... Diam kamu! Su Yuanzhen, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Kamu merasa menyesal? Hahaha, menyesal? Tentu aku menyesal. Aku menyesal bahwa waktu itu aku tidak mencekik kamu langsung setelah kamu lahir. Aku akan mencekik kamu. Hati-hati. Ruoruo. Hati-hati. Ruoruo. Tolong panggil ambulans, selamatkan Ruoruoku. Ruoruoku. Ayah, Ruoruo tidak bernapas. Seseorang, keluarkan pembunuh ini dari sini. Ruoruo. Aku belum pernah melihat ayah yang sekejam kau. Aku akan memastikan kau masuk penjara. Kau akan membusuk di penjara. Pergi. Pergilah. Xiao Shui, anakku. Ini semua salahku. Bisakah kau memaafkanku? Bagaimana mungkin aku memaafkanmu? Bisakah cermin yang pecah diperbaiki? Tidak, tapi aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku padamu. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku akan lakukan apapun. Tolong. Matilah. Aku akan memaafkanmu saat kau mati. Aku hanya bisa memaafkanmu setelah kau mati. Hei, aku tahu kau sedang marah sekarang. Tapi apapun yang terjadi, kita keluarga. Darah lebih kental daripada air. Ini bukan terjadi dalam semalam. Butuh bertahun-tahun untuk membangunnya. Aku sudah mati sekali. Aku sudah melunasi semua hutangku padamu. Tidak. Jangan bicara sembarangan. Kau tidak boleh begitu tegak pada ibumu sendiri. Kau anak yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Anakku. Ya, kau hanya melahirkanku. Tapi ayah angkatku membesarku selama 20 tahun. Tanpa dia, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Dialah satu-satunya keluargaku. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Mungkin dia benar. Tidak mengganggunya. Mungkin hasil terbaik